Bismillahirrohmanirrohim. Hai semua, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Fitria Safas. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau bikin coto Makassar. Ini adalah makanan khas suku Makassar yang rasanya tuh enak banget dan cara buatnya juga gampang. Nanti kalian bisa cobain buat di rumah ya. Ini kuahnya gurih, dagingnya juga empuk ya. Ini nggak aku presto, tapi rasa dagingnya itu enak, bumbunya meresap dan empuk banget. Nah, mau tahu cara bikinnya gimana? Yuk langsung aja kita simak video ini sampai selesai. Nah, ini untuk bahan-bahannya. Yang pertama di sini aku menggunakan 1 kg daging sapi. Ini udah aku cuci bersih ya. Kemudian di sini aku menggunakan air cucian beras. Ini airnya yang udah aku cuci setelah 3 kali pencucian. Kemudian airnya aku ambil sebanyak 3200 ml, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada kacang tanah. Di sini kita menggunakan sebanyak 250 gram. Kemudian untuk bumbu yang akan kita haluskan atau bumbu halusnya, di sini ada 14 siung bawang merah, 7 siung bawang putih, 9 butir kemiri, setengah ruas jahe, 1 ruas lengkuas, dan 1 batang serai. Dan untuk bumbu yang lainnya ada 3 lembar daun jeruk, 3 lembar daun salam, 2 cm pala, 3 cm kayu manis, 1 sendok teh jintan, 1 sendok teh ketumbar bubuk, dan 1 sendok teh lada bubuk. Kemudian ada 1 batang bawang prai dan 5 batang daun sop atau seledri. Ini udah kita iris-iris seperti ini ya. Kemudian ada garam, kita gunakan secukupnya, dan kaldu sapi bubuk kita gunakan juga secukupnya. Dan ini untuk bumbu yang dihaluskan, sebelumnya dipotong kecil-kecil dulu seperti ini, jadi kita lebih mudah untuk menghaluskannya nanti. Oke, langsung aja kita ke cara pembuatannya. Ini yang pertama, kita gunakan air cucian beras tadi ya, setengahnya atau sebagian. Ini aku gunakan sebanyak 1700 ml. Ini kita rebus sampai airnya mendidih. Kemudian setelah air beras ini mendidih, kita tambahkan 2 lembar daun salam dan setengah ruas jahe yang udah digeprek. Dan setelah airnya benar-benar mendidih, langsung aja kita masukin dagingnya. Nah, di sini aku merebus dagingnya dengan menggunakan metode 7-30 menit. Nah, ini aku rebus dagingnya sampai airnya itu benar-benar mendidih. Kemudian setelah 7 menit aku rebus. Ini api kompornya aku matikan dan aku diamkan selama 30 menit sambil aku mengerjakan bumbu yang lainnya. Ini udah mendidih ya. Ini kemudian kita matikan api kompornya dan kita diamkan, biarkan dia dalam keadaan tertutup seperti ini. Oke, sambil menunggu dagingnya, kita panaskan minyak goreng terlebih dahulu. Setelah minyak gorengnya panas, langsung aja kita goreng kacangnya. Di sini aku menggoreng kacangnya dengan menggunakan api sedang. Ini sambil terus kita aduk rata atau kita bolak-balik ya. Jadi kacangnya itu matangnya lebih merata. Dan ini udah matang, jangan terlalu matang ya kita gorengnya nanti karena dia ini masih menyimpan panas dan setelah diangkat itu masih proses memasaknya masih terus berlanjut. Jadi dia nggak gosong. Oke, ini langsung aja kita angkat, kemudian kita tiriskan terlebih dahulu. Kemudian setelah kacangnya ini dingin, langsung aja kita haluskan sampai kacangnya ini benar-benar halus. Dan setelah kacangnya halus seperti ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita tumis bumbu-bumbu yang akan dihaluskan. Ini kita tumis lengkuasnya terlebih dahulu karena lengkuasnya lebih keras. Dan ini kita tumis sebentar aja ya, sampai setengah layu. Kemudian setelah lengkuasnya ini setengah layu, ini bisa kita masukin serai, kemiri, dan jahenya. Ini kita masukin aja sekalian. Dan ini kita tumis sampai setengah layu dan sampai mengeluarkan aroma wanginya. Oke, ini udah cukup ya. Selanjutnya langsung aja kita masukin bawang merah dan bawang putihnya. Kemudian ini juga kita tumis sampai bawang merah dan bawang putihnya ini mengeluarkan aroma wangi dan sampai setengah layu atau setengah matang.
Oke, ini udah cukup ya. Ini bawang merah dan bawang putihnya udah setengah matang atau setengah layu. Ini juga udah wangi. Ini bisa langsung kita angkatin. Kemudian ini kita tiriskan terlebih dahulu. Dan untuk bumbu yang disangrai, di sini ada jintan dan pala serta kayu manis. Ini sangrainya cukup sebentar aja ya, sampai sedikit wangi, kemudian bisa langsung kita angkat dan kita sisihkan. Sebenarnya di sini kalau teman-teman menggunakan merica atau ketumbar yang butiran bisa diikut sertakan disangrai sekalian ya. Cuman di sini karena aku pakai yang bubuk jadi tidak aku sangrai. Nah, ini bumbu halus yang udah kita tumis terlebih dahulu tadi. Ini langsung aja kita masukin ke dalam chopper atau blender, apapun itu boleh. Ini akan kita haluskan ya sampai bumbunya ini benar-benar halus. Kemudian masukin juga jintan dan pala yang udah kita sangrai tadi. Dan kita masukin juga sekalian ketumbar bubuk dan lada bubuknya. Dan ini kita tambahkan sedikit air, kemudian itu kita haluskan sampai benar-benar halus seperti ini. Selanjutnya panaskan minyak goreng secukupnya dan kita tumis bumbu yang udah kita haluskan tadi. Dan ini kita tumis bumbunya ini ya sampai benar-benar matang. Kemudian tambahkan kayu manis yang udah kita sangrai tadi. Dan ini kita aduk-aduk sebentar. Dan kita tambahkan 3 lembar daun jeruk dan 1 lembar daun salam. Dan ini kita tumis sampai bumbunya ini benar-benar matang dan mengeluarkan aroma wangi. Nah, ini bumbunya udah matang dan ini aromanya wangi banget. Ini bisa langsung kita angkat, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Dan ini setelah semua bumbunya siap, daging yang udah kita rebus terlebih dahulu tadi, kemudian kita diamkan selama 30 menit. Ini bisa kita masak kembali. Dan ini dimasak sampai airnya benar-benar mendidih seperti ini. Setelah airnya mendidih, ini bisa kita tambahkan sisa air berasnya tadi ya. Kemudian masukkan bumbu halusnya yang telah kita tumis tadi. Kemudian ini kita aduk hingga bumbu dan kuahnya ini tercampur merata. Dan kita tambahkan garam secukupnya. Dan kita tambahkan juga kaldu sapi bubuk secukupnya. Dan ini kita aduk hingga semua bahan-bahannya ini tercampur rata. Kemudian setelah ini semua tercampur rata, ini pancinya kita tutup dan kita rebus kembali sampai ini airnya mendidih. Dan setelah airnya mendidih, ini kita masukin kacang yang udah kita haluskan tadi ya ke dalam kuahnya. Kemudian setelah semua kacang yang kita masukin, ini kita aduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Kemudian ini kita tutup kembali pancinya dan ini kita rebus sampai kuahnya itu mendidih dan dagingnya itu empuk serta bumbunya meresap ke dalam dagingnya. Nah, ini dagingnya udah empuk, bumbunya juga udah meresap. Ini bisa kita angkatin ya dagingnya. Ini mau aku angkatin satu persatu, kemudian aku sisihkan ke wadah yang lainnya. Nah,
Nah, ini dagingnya udah selesai, kita angkatin semua. Kemudian ini kita sisihkan ke wadah yang lain, dan ini kita tunggu sampai dagingnya ini agak dingin. Dan ini kuahnya kita rebus kembali dengan menggunakan api yang sangat kecil sampai kacang dan kuahnya itu benar-benar menyatu ya. Dan setelah dagingnya ini agak dingin, ini mau aku potong-potong. Ini kita potong-potong, ukurannya itu sekali suap ya, jangan juga terlalu kecil, jangan juga terlalu besar. Serius, ini dagingnya empuk banget, nggak keras, nggak alot, tanpa perlawanan sama sekali, walaupun tanpa dipresto ya teman-teman. Dalam pembuatan coto Makassar ini sebenarnya daging yang digunakan itu bisa dicampur dengan jeroan ya teman-teman. Jika teman-teman punya jeroan, ini bisa digunakan, itu lebih enak lagi ya teman-teman. Cuman karena di sini aku cuman punya dagingnya doang, jadi ini yang ku gunakan cuman dagingnya aja. Nah, ini dagingnya kita potong-potong semua sampai selesai atau sampai habis. Dan setelah dipotong-potong seperti ini opsional, mau dimasukin lagi ke dalam kuahnya, kemudian direbus bersamaan kuahnya juga boleh, atau disisihkan ke wadah yang lainnya juga boleh. Ini nanti dagingnya akan kita sajikan bersama dengan kuah kacangnya setelah kita potong-potong nanti. Kemudian ini dimakan dengan ketupat, itu enak banget. Jadi aromanya itu lebih khas. Cuman di sini aku nggak sempat mau buat ketupatnya. Jadi di sini aku sajikan bersama dengan lontong. Tapi walaupun ini dimakan dengan lontong, tetap enak juga sih. Rasanya itu tetap juara. Alhamdulillah, ini dagingnya udah selesai semua, kita potongin. Kemudian ini nanti akan kita pindahkan ke wadah yang lainnya. Dan ini siap untuk kita plating. Nah, ini yang pertama, kita masukin dulu lontongnya ke dalam mangkok. Kemudian kita tambahkan irisan daging yang udah kita potong-potong tadi ya. Ini kita masukin secukupnya aja. Kemudian kita tambahkan irisan bawang prei. Dan kita tambahkan juga irisan daun seledri atau daun sop. Kemudian kita siram dengan kuah kacangnya saat masih panas seperti ini. Wah, ini aromanya wangi banget, Masya Allah. Ini enak banget pokoknya teman-teman. Wajib cobain buat di rumah ya. Dan setelah kita kasih kuahnya, ini kita taburin dengan bawang goreng. Terus ini kita tambahkan jeruk nipis. Dan kita tambahkan sambal. Kalau teman-teman suka menggunakan kecap, bisa ditambahkan kecap. Masya Allah, ini enak banget. Rasanya tuh pokoknya juara banget. Rasanya mantul banget. Nah, ini aku mau kasih perasan air jeruk nipis. Jadi rasa kuahnya itu lebih segar lagi ya. Ada rasa asam-asamnya dan gurihnya. Kemudian ini kita aduk-aduk ya. Kita campur dengan sambalnya. Masya Allah, ini enak banget. Dimakan lagi panas-panas gini, insya Allah langsung jadi semangat ya. Yang lapar langsung jadi kenyang. Masya Allah. Pokoknya teman-teman wajib cobain ya. Oke, terima kasih kepada semua yang udah menonton sampai dengan selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.